Ini ya, saya beritahu soal Muhammad Qasim ini. Dia itu tidak pernah mengklaim dirinya sebagai apapun ya. Sebagai Imam Mahdi, Al-Mahdi tidak pernah. Hanya orang yang menyebut dia itu sebagai Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Karena dia adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Karena Al-Mahdi itu artinya orang yang mendapatkan petunjuk. Petunjuk mimpi di akhir zaman. Mimpi benar bagian dari kenabian. Nah, Muhammad Qasim ini sampai detik ini tidak pernah mengklaim apapun ya, dan itu terbukti hingga sekarang ini. Tidak pernah saya temukan dia itu mengklaim. Nah, lalu Muhammad Qasim ini dia hanya sebarkan mimpinya. Terus mengenai Imam Mahdi itu soal kemiripannya mirip dengan seperti Rasulullah SAW. Nah, kalau benar demikian, bagaimana kamu mengetahuinya? Sedangkan kita semua sama-sama umat yang telah lahir jauh dari masa Rasulullah SAW masih hidup di dunia ini. Nah, artinya kita sama-sama dari 1400 tahun yang lalu, jauhnya dari Rasulullah SAW. Kita hanya bisa mengetahui bagaimana Rasulullah disebutkan oleh orang-orang di masa itu yang ada di dalam hadis. Nah, adapun orang yang bermimpi bertemu Rasulullah itu berbeda-beda, tergantung imannya. Jadi tidak bisa dipastikan bahwa semisalkan kita bayangan selama ini bahwa Rasulullah SAW itu berjubah, memakai sorban, uh, pakai tutup kepala warna hijau seperti itu. Nah, ketika ada orang bermimpi Rasulullah, tidak melulu cirinya seperti itu. Tapi kita bisa mengetahui bahwa dia bermimpi Rasulullah. Ketika dia bermimpi, maka dia akan bersaksi dalam mimpi itu bahwa itu yang dia temukan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari suasana dalam mimpinya, dari bagaimana anggota tubuhnya bersaksi bahwa itu benar Rasulullah gitu. Nah, itu tidak bisa dinafikan, tidak bisa dielakkan. Itulah yang benar bermimpi bertemu Rasulullah. Berbeda ketika misalkan dia bermimpi terus dia mengaku saya adalah Rasulullah, saya adalah Nabi Muhammad seperti itu. Tapi apa yang disampaikan itu berbeda dari kenyataan Nabi Muhammad yang kita kenal. Misalkan Nabi Muhammad itu sosok yang peduli terhadap umatnya. Nah, sedangkan yang mengaku dalam mimpi itu saya adalah Nabi Muhammad, tapi dia tidak menunjukkan ciri-ciri ataupun akhlak Nabi Muhammad SAW. Nah, itu artinya bukan. Jadi soal perkara mimpi ini, mimpi adalah bagian dari kenabian untuk di akhir zaman ini. Dan kita umat akhir zaman tidak ada lagi eh, nabi, tidak ada malaikat, tidak ada juga rasul ya. Tidak ada. Lain nabi ibadah, tidak ada lagi nabi setelahku. Artinya hanya kenabian inilah sisa dari kenabian. Hanya mimpi inilah sisa dari kenabian yang bisa kita jadikan apa ya, petunjuk kita saat ini gitu. Tapi bukan petunjuk yang jadi penggeseran posisi Al-Quran dan hadis, bukan. Justru datangnya mimpi ini yang sama-sama bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa benturkan keduanya. Mimpi kita benturkan dengan Al-Quran dan hadis, tidak. Malah ketika hadirnya mimpi Murqasim ini yang memang bersumber dari Allah juga, kita sesuaikan dengan Al-Quran dan hadis. Cara menyesuaikannya pertama di Al-Quran yang sering sekali saya sampaikan bahwa di Al-Quran itu ada uh, Quran surah Al-Hujurat 49 ayat 6 itu adalah tentang tabayun. Tabayun itu meneliti setiap berita yang datang gitu. Itu di dalam Quran itu diperintahkan seperti itu. Allah memerintahkan pada kita, terutama orang muslim lah tentunya, bukan orang non muslim. Nah, kalau misalkan orang non muslim menerima mimpi ini dan dia seperti mengabaikan gitu aja ya, tanpa meneliti isi mimpinya, tanpa bertabayun apa itu isi mimpi Muhammad yang dia alami, oke-oke saja, tidak masalah. Tapi kalau kita umat muslim, bukankah kita pedomannya Al-Quran? Nah, maka dari itu kita kerjakan yang ada di dalam Quran surah Al-Hujurat 49 ayat 6. Lalu kita kembalikan kepada hadis. Apa iya kalau mimpi itu bisa jadi bagian dari kebenaran dalam agama Islam seperti itu kan? Nah, kita lihat di hadisnya. Cari itu hadis mimpi di akhir zaman. Ternyata kalau kita cari itu ada banyak juga hadis yang berkaitan tentang mimpi di akhir zaman yang memang Rasulullah sudah sampaikan pada kita. Cuman kita aja yang kurang tahu. Karena memang ulama kita tidak menyampaikan itu uh, terus menerus pada kita. Bahkan Rasulullah SAW itu sunnahnya selesai sholat subuh, Rasulullah itu bertanya pada para sahabat, apakah kalian tadi memang ada yang bermimpi? Nah, artinya ada bagian dan penting
mimpi ini dalam agama Islam. Jadi uh, untuk kita nih umat muslim, ketika mimpinya berisi tentang kaitannya akhir zaman, bagaimana peristiwa-peristiwa besar akan terjadi, kita tidak bisa remehkan gitu aja. Jadi kita semua lihatlah di segala aspek ya. Sekarang tanda kecil kiamat mana yang tidak muncul gitu. Cuman sayangnya ini ketika kita bicara kiamat, seolah-olah kita nih yang membicarakan kiamat dianggap panitia kiamat. Lucu sekali. Bukan seperti itu. Kita ini hanya sekedar mengingatkan. Kita ini perlu mempersiapkan diri kita untuk di akhirat kita, karena kita di dunia ini sementara. Sedangkan di akhirat itu kita kekal abadi. Selamanya kita di sana. Nah, jadi persiapkanlah ketika ada berita seperti ini. Jangan kita abaikan gitu aja. Mungkin itu dulu untuk saat ini. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.